Salam bonsai, salam sehat selalu buat teman-teman yang ada di Indonesia, Jawa dan sekitarnya. Masih bersama Dongklak Mania. Oke, buat teman-teman, pada saat ini kita akan melakukan proses pelepasan kawat ya. Jadi di sini saya mempunyai bahan retusa atau masih satu varietas ya dengan iprik. Jadi retusa kalau konco-konco sering nyebutnya Afrika juga. Jadi bahan ini untuk gerak dasar sendiri, untuk bentukan sendiri ini di konsep buat coklat. Untuk ini untuk malah sama kuatnya untuk pada video kali ini kita akan melakukan proses ganti pot dan juga penataan ulang untuk akar. Jadi karena wis sudah wayahe lepas kawat dan juga nutrisi yang di dalam pot ini sendiri sebenarnya sudah hampir habis. Jadi kenapa kita harus melakukan proses penggantian pot, repotting atau penggantian media ya, salah satunya adalah karena pot dari akar sendiri biasanya wis ada keterbatasan volume gedene pot ini dengan gedene akar, nanti pot ini cuma muntel-muntel dalam pot ini. Jadi kalau bisa kita juga melakukan koreksi, penggantian pot, penataan lagi. Jadi nanti kalau kita ngerjain atas, di bawah juga harus dikerjakan jadi seimbang. Tapi sebelum masuk ke tahap proses repotting atau akar karo repotting kawat, jangan lupa sih baru buka channel paling top bonsai Dongklak Mania. Kayak pojokane kayak pencet lonceng subscribe. Ini perlu di-share ben kanca-kancane. Oke, kalau ada pertanyaan bisa nih kolom komentar bawah ketik arep nulis apa, kritik, saran, request video, monggo. Dan mohon maaf juga buat teman-teman yang udah beberapa yang minta pertanyaan yang belum sempat buatkan video. Yang penting pantengin terus, insya Allah kita buatkan video nih. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap proses repotting dan juga pelepasan kawat untuk bahan bonsai retusa Afrika ini. Untuk tahap awal ya, jadi teman-teman karena kita akan melakukan proses pencabutan bahan bonsai atau repotting, kalau bisa kita kurangi dulu daunnya, jadi biar mengurangi penguapan dan kita itu stres. Jadi untuk karakter retusa yang Afrika ini ya, jadi karakter daunnya hampir mirip dengan low. Jadi wis godongnya mirip tapi dia masih satu jenis varietas dengan iprik. Untuk percabangan sendiri dia bisa rapet dan cepat. Jadi ada pertanyaan kemarin, kapan waktu yang tepat buka kawat. Jadi untuk waktu yang tepat buka kawat, saya biasanya lihat jenis pohon ya. Jadi untuk pohon-pohon yang bergetah agak lumayan atau mempunyai karakter batang yang lunak, saya biasanya cuma kisaran 2 bulan itu saya sudah lepas. 3 bulan itu maksimal. Jadi untuk yang batang keras itu biasanya akan lebih, mungkin sampai 4 bulan. Seperti asem mungkin agak lama ya, jadi asem terus dari barang batang keras itu akan lebih lama karena biasanya untuk proses pengakunya agak lama juga. Jadi copot kegantian ya nanti biasanya terus balik menang gitu. Kalau ini sendiri ini kurang lebihnya sekitar 2 bulan setengah. Dan pinggetnya pun atau masuknya kawat pun belum terlalu dalam, jadi untuk proses
perbaikan kulit ataupun luka-luka dari bekas kawat pun nggak terlalu lama. Jadi kalau nggak bisa terlalu jauh barang sebenarnya itu akan mempengaruhi di kesempurnaan bonsai. Jadi bonsai belum dikatakan matang ataupun yang bekas kawatnya yang kelihatan atau sama bekas kawatnya meter atau apa ya tahu elek tuh so tetap dipantau. Jadi untuk proses repotting ataupun potong akar sendiri kalau bisa ya teman-teman, saya biasanya lakukan minimal itu 3 bulan, maksimal itu 6 bulan saya lakukan atau dilakukan potong akar. Jadi untuk mempercepat proses makannya dari akar, dari media itu ke proses daun untuk mempercepat. Jadi dan juga kalau dipotong kan sedotane ini pendek, jadi pohon tetap subur. Kalau kita ngocor makanan ataupun bisa ngasih makan ke tanaman ini sampai atasnya cepet rasa muter-muter kesuwen ninggalan. Nah itu biasanya minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan kalau bisa. Itu insya Allah akan subur. Jadi di sini saya akan menggunakan pot yang agak gede ya, jadi yang gen medianya amat oke makanan yang akan kita kasih nanti ke tanaman biar sudah banyak juga ya. Jadi karena pohon kita masih program, jadi kita kasih makannya juga jangan pelit-pelit dan juga jangan terlalu banyak margen yo mutar gitu ya. Untuk media sendiri sama ya, yaitu untuk jenis bibes sama dengan yang lain, saya cuma pakai media pasir, bibes bambu, manitou. Jadi yang penting poros untuk jenis bibes ya. Untuk yang musim kemarau atau untuk sedikit campuran biasanya campurkan sedikit kokopit. Kokopit baiknya kalau kita pakai sebenarnya dicuci dulu ya, jadi biasanya biar bakteri yang ada di kokopit itu sendiri biar hilang. Di sini kita akan seleksi beberapa akar ya. Jadi akar-akar yang turun ke bawah ini kita hilangkan karena kita akan fokus pembesaran pada bagian akar samping. Jadi alur ini biar enak, jadi dari sini terus ke sini ini biar enak. Jadi nggak ada akar yang bertumpuk, di atas akar ada akar, dan juga yang pada bagian biar fokus untuk pembesaran akar yang ke samping kita kurangi. Jadi akar-akar sih muncul ke bawah ini kita koreksi.
kita akan fokuskan ke salah satu atau dua akar yang kita program, jadi enggak tabrak-tabrakan seperti ini ya, nyempel lah, nyempel kurang. Akar yang ke bawah, alurnya ke bawah kita hilangkan, jadi kita menghilangkan akar-akar yang buangan ke bawah, jadi kita fokus ke buangan akar yang ke samping. Terus untuk bagian ujung sendiri, nah, kenapa kita harus kurangnya, dia muntel-muntel banget, tekan dua kan sulit banget gitu, jadi film enggak di sini untuk nah ini ada satu titik, ada beberapa akar. Nah, kita pilih akar sih lumayan panjang dan juga enggak di atas akar tapi di samping, karena prosesnya kita harus belah akar ini ke belah. Jadi yang bertumpuk seperti ini kita harus hilangkan, kecuali nanti kita akan beberapa penggabungan akar seperti itu, tapi saya jarang di sini, saya cuma seleksi pilih hampir sama pengerjaannya dengan yang di atas. Jadi untuk habis satu akar ini nanti kita berdua, jadi di sini udah pecah juga seperti itu. Jadi untuk prinsip akar sendiri sebenarnya hampir sama dengan prinsip yang di atas ya, karena intinya kayak cermin, jadi apa yang kita kerjakan di atas yaitu yang di bawah juga harus mencerminkan yang di atas juga, jadi ora ngawur. Nah kayak ini dia udah terbelah menjadi dua, terus yang di tengah dipelihara nggak masalah, jadi untuk isi terus ini ada yang terlalu panjang, untuk yang terlalu panjang ini kita tarik karena begini udah lumayan. Jadi usahakan untuk potong akar juga nanti kalau bisa sampingannya potongannya jangan rusak ya, itu bagian ini agak sensitif soalnya nanti bisa terjadi pembusukan akar kalau tubingnya tajam atau alat yang kita gunakan tidak tajam. Nah ini ada akar yang ditumpuk, kita kurangi. Jadi kalau bisa akar jangan tumpuk-tumpukan, kita rapikan, kita buka ruang sama dengan yang kita kerjakan di atas, jadi kabeh kebuka. Terlalu panjang kita kurangi, jadi nanti pertumbuhan akar di tiap alur ini seimbang, jadi enggak ini ada dua yang pendek kok sini panjang banget, nanti atau yang aktif berarti di yang satu akar ini, jadi nanti takutnya kanan kirinya akan melambat, jadi kita seimbangkan. Terlalu banyak tumpukan di sini. Dua dengan satu titik, kita pilih salah satu untuk saling mengisi. Karena depan masih agak kosong, nanti kita akan pelihara yang ini isian. Ini ada akar yang di atas, ini harus kita koreksi jadi biar fokus. Terus ini banget, ini yang panjang kita kurangi aja, jadi seimbangkan kanan kiri.
Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau untuk pemotongan akar. Untuk bahan bonsai jenis lainnya pun sebenarnya wajib kita lakukan potong akar. Jadi untuk mempercepat tadi proses mungkin dari fotosintesis dan lain-lain itu mempercepat. Terus bawahnya sendiri nanti kita awasi, tapi ini lemahnya kurang oke, kurang gur, nanti lemah akar pas kita bongkarnya terlalu susah. Jadi kalau bisa untuk ngasih tataan kita agak press naik, jadi nanti konsepnya kita mau tarik sampai keluar pot pun itu gak akan mengganggu. Foto semua rapi, kita buka ruang. Proses program akar sendiri ya, jadi teman-teman kita nggak melulu harus pecah akar itu sebenarnya enggak sebenarnya. Kalau kita buka ruang, sama hampir prinsipnya hampir sama dengan yang di atas ya. Kalau kita buka ruang pada bagian akar ini, dia kalau kita timbun otomatis ini akan keluar anak akar juga sampai cucu akar dan lain-lain, sama seperti ini. Mungkin di sini kosong tapi karena ini tertutup media dia keluar akar. Nah, karena dia ruangnya lebar pada bagian ini lebar, dia sendiri otomatis akan mengembung mengisi ruang yang kosong. Jadi mungkin yang dia sudah dempet dia proses pengembangannya agak lama. Nah, untuk proses yang agak kosong ini dia akan lebih leluasa. Jadi prosesnya hampir mirip dengan yang di atas, jadi nggak usah khawatir semua akar belum terisi. Sebenarnya kalau sabar pun kita nggak perlu melakukan proses pecah akar, itu pun bisa.
tapi nek pengen cepet ya pecah akar. Tapi bedanya mungkin akan kelihatannya kita akan diproses penutupan akar atau proses bekas belahan itu yang agak lama, hampir sama dengan yang di atas. Kalau kita melakukan proses yang di atas, kalau kita lukai dan lain, yang akan lama mungkin akan di bekasnya itu yang penutupannya agak lama, apalagi dengan dia yang barang ini tertanam. Nah, ini demikian proses untuk repotting buat bonsai Ficus ini ya. Jadi pengerjaan di atas pun sama. Saya tadi bilang pengerjaannya sama, kalau kita kerjakan atas, bawah juga harus kita kerjakan biar sesuai. Jadi soalnya di mana di atas kita ada dahan ke kanan, itu harusnya ada akar juga yang ke kanan. Itu untuk prinsip pohon sendiri. Makanya teman-teman kalau pengen membuat bonsai, belajarlah dari pohon. Jadi prinsip dari bonsai sendiri adalah kita membuat miniatur pohon di alam, kita buat kerdilkan dan dibuat di pot. Jadi untuk teman-teman kalau mau belajar bonsai sebenarnya nggak usah lihat bonsai teman-teman, lihatlah sering-sering lihat pohon, mungkin itu aja. Nanti teman-teman udah tahu sendiri untuk karakter gerak dasar dan lain-lain, dari di sini ada dahan, keseimbangan antara pangkal sampai batang, dan juga ujung-ujungnya nanti teman-teman akan lebih bisa melihat, karena nek pohon yang dicoba kan gede-gede nyawang penak. Nah, tinggal dicilik wae ke dalam pot. Nah, itu nanti prosesnya ya. Sing penting karo mantengin Dumlak Mania. Engko alon-alon kita belajar bareng di Dumlak Mania. Oke, demikian untuk proses repotting dan juga seleksi, koreksi, dan juga lepak pelapasan kawat untuk bahan bonsai Ficus ini. Jadi tetap pantengin terus channel paling top bonsai Dumlak Mania. Matur nuwun sudah nonton video kali ini. Salam bonsai.